Pernahkah Anda merasa bahwa rumah seharusnya menjadi tempat teraman di dunia? Tapi bagaimana jika ancaman terbesar justru datang dari orang yang berbagi darah dengan suami Anda? Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum manis, sebuah pertarungan seorang ibu untuk melindungi anaknya dari konspirasi yang mengerikan. Sebuah rahasia yang, sekali terungkap, akan menghancurkan segalanya, atau justru menguatkan ikatan yang paling rapuh. Bersiaplah, karena kebenaran terkadang lebih menyakitkan daripada kebohongan paling kelam sekalipun. Citra adalah seorang wanita karir yang tangguh, seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk kedua anaknya, Dava dan Rania. Masa lalunya penuh luka. Dikhianati oleh cinta pertamanya, ia terpaksa membesarkan Dava seorang diri, sambil menanggung cemoohan dan tatapan sinis lingkungan. Pernikahannya dengan Banyu, seorang mekanik baik hati dari sebuah bengkel sederhana di pinggiran Jakarta, terasa seperti anugerah. Banyu menerima Dava seperti darah dagingnya sendiri. Namun, kebahagiaan mereka selalu dibayangi oleh Ibu Ratna, ibunda Banyu. Di mata Ibu Ratna, Citra tak lebih dari seorang janda beranak satu yang tidak sepadan untuk putranya. Selama 5 tahun, Citra menelan hinaan dan tuduhan keji, semua demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia tidak tahu bahwa kebencian ibu mertuanya memiliki akar yang jauh lebih dalam dan gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Ponsel di atas meja rias bergetar tanpa henti. Nama ibu mertua tertera di layar, seolah menjadi pertanda buruk. Citra, yang baru saja selesai menidurkan Rania, menghela napas panjang. Udara malam Jakarta yang panas terasa semakin menyesakkan. Dengan berat hati, ia mengangkat telepon. "Assalamualaikum, Bu," sapanya, berusaha terdengar ramah. Di seberang, suara Ibu Ratna terdengar tajam dan penuh perintah. "Citra, besok Ibu mau menginap di rumahmu. Siapkan kamar tamu. Tidak usah banyak tanya." Panggilan itu langsung ditutup. Citra terpaku, tangannya terkepal. "Menginap?" bisiknya pada dinding kamar yang pucat. Setiap kunjungan Ibu Ratna selalu berakhir dengan air mata dan pertengkaran. Tapi kali ini, ada nada aneh dalam suaranya. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Citra meremang. Banyu masuk ke kamar, senyum lelah terukir di wajahnya setelah seharian bekerja di bengkel. "Kenapa sayang? Muka kamu tegang begitu?" Citra menatap suaminya. "Ibumu, beliau mau menginap besok." Senyum Banyu langsung memudar. "Loh, kenapa mendadak? Biasanya juga tidak pernah mau," ujar Banyu sambil melepaskan kemejanya yang basah oleh keringat. Aroma oli mesin yang khas menguar di ruangan. "Aku tidak tahu, Mas, tapi perasaanku tidak enak," jawab Citra pelan. Banyu duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. "Sudahlah, mungkin ibu hanya rindu cucu. Cuma beberapa hari." Citra menggeleng. "Beberapa hari itu lebih dari cukup untuk membuat rumah ini seperti neraka. Kapan kamu akan membelaku, Mas? 5 tahun aku dihina, dituduh yang bukan-bukan. Bahkan Rania anak kandungmu pernah disebut bukan darah dagingmu olehnya." Suara Citra bergetar, menahan tangis. Banyu menatapnya dengan tatapan bersalah. "Aku tahu Citra, tapi dia ibuku. Aku tidak bisa durhaka." Argumen klasik yang selalu Banyu gunakan. Itu adalah tembok yang tidak pernah bisa Citra runtuhkan. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi, diselimuti keheningan yang dingin. Sementara di luar, suara jangkrik dan deru motor seolah mengejek kedamaian mereka yang semu. Pikiran Citra melayang kembali ke masa lalu, 8 tahun yang lalu. Saat itu ia masih seorang mahasiswi hukum yang cemerlang dan penuh mimpi. Ia bertemu Baskara di sebuah seminar. Baskara, seorang eksekutif muda yang tampan, karismatik, dan mempesona. Ia adalah segalanya yang Citra pikir ia inginkan. Baskara membawanya ke dunia yang berbeda, penuh dengan makan malam mewah di restoran atap gedung pencakar langit Jakarta, hadiah mahal, dan janji-janji manis tentang masa depan. Citra, yang tumbuh dengan sosok ayah pemabuk dan kasar, merasa menemukan pangeran penyelamatnya. Ia dibutakan oleh cinta pertamanya, mengabaikan semua tanda bahaya. Baskara tidak pernah mengenalkannya pada keluarga atau teman-temannya. Akhir pekan selalu menjadi waktu yang sibuk baginya. Citra, dalam kenaifannya, percaya semua alasannya. Ia menyerahkan seluruh hatinya tanpa curiga sedikit pun. Kenyataan pahit menghantamnya seperti gelombang tsunami. 2 garis biru pada alat tes kehamilan seharusnya menjadi kabar bahagia. Dengan hati berdebar, ia menyiapkan sebuah kotak kecil untuk memberitahu Baskara.
Namun, reaksi pria itu jauh dari harapannya. Wajah tampan Baskara berubah menjadi topeng kemarahan dan kebencian. "Kamu gila, kamu pikir aku mau anak ini?" Bentaknya melempar kotak itu ke lantai. "Aku sudah menikah, Citra. Apa kamu tidak sadar? Kamu sengaja menjebakku, kan?" Dunia Citra runtuh seketika. "Menikah?" Kata itu bergema di kepalanya, menghancurkan semua mimpi indahnya. Baskara yang ia kenal, yang lembut dan penuh perhatian, kini berubah menjadi monster yang dingin dan kejam. Ia menyodorkan sejumlah uang, cukup untuk menggugurkan kandungan dan menghilang dari hidupnya selamanya. Hati Citra hancur berkeping-keping, bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena penghinaan yang begitu dalam. "Aku tidak akan menggugurkannya," bisik Citra, suaranya nyaris tak terdengar. Kekuatan dari calon ibu muncul dari reruntuhan hatinya. "Ini anakku." Baskara tertawa sinis. "Anakmu? Kamu mau membesarkannya dengan apa? Dengan gaji magangmu? Jangan bodoh, Citra." Ketakutan akan masa depan sempat goyah, namun Citra teringat perkataan dokter tentang kondisi rahimnya yang lemah. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya menjadi seorang ibu. Sebelum pergi, Baskara yang panik memaksanya menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa ia tidak akan pernah menuntut pengakuan atau nafkah. Dan sebagai imbalannya, Baskara tidak akan pernah muncul dalam kehidupan anak itu. Citra menyetujuinya. Ia hanya ingin pria itu lenyap dari hidupnya. Masa-masa kehamilan dan awal menjadi ibu tunggal adalah perjuangan berat. Ia harus menyelesaikan kuliah sambil bekerja serabutan, tinggal di kamar kos sempit di daerah padat penduduk, dan menahan bisik-bisik tetangga yang menyakitkan. Banyu hadir dalam hidupnya seperti oasis di tengah gurun. Mereka sebenarnya teman lama saat SMA, namun tidak pernah akrab. Banyu, yang saat itu baru pulang dari merantau, melihat Citra yang sedang kerepotan dengan Dava kecil di sebuah warteg. Tanpa ragu, ia menawarkan bantuan. Ketulusan di mata Banyu adalah sesuatu yang sudah lama tidak Citra lihat pada seorang pria. Ia tidak pernah menghakimi masa lalu Citra. Ia justru mengagumi ketegarannya. Dan yang terpenting, Banyu begitu menyayangi Dava. Ia mengajari Dava bermain bola, merakit mainan, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Di mata Dava, Banyu adalah ayah. Karena itulah, ketika Banyu melamarnya, Citra menerimanya. Ia merindukan sebuah keluarga utuh untuk Dava, sebuah rumah yang hangat dan aman, jauh dari bayang-bayang ayahnya sendiri yang selalu pulang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan. Keesokan harinya, Ibu Ratna datang tepat saat jam makan siang. Ia datang membawa aura dingin yang seketika membekukan kehangatan rumah kecil mereka. Ia menginspeksi setiap sudut rumah dengan tatapan menghina, mengomentari debu yang tak terlihat di atas lemari, dan masakan Citra yang katanya terlalu banyak micin. Dava dan Rania, yang biasanya ceria, menjadi pendiam di hadapan nenek mereka. Ibu Ratna nyaris tidak melirik Rania, namun tatapannya pada Dava terasa aneh. Tatapan yang menguliti, seolah mencari sesuatu. Citra berusaha menahan diri, menggigit bibir dalamnya setiap kali komentar pedas keluar dari mulut ibu mertuanya. Ia melakukannya demi Banyu, demi kedamaian yang rapuh. Banyu, seperti biasa, hanya diam atau mencoba mengalihkan pembicaraan, tidak pernah benar-benar membela istrinya. Citra merasa seperti berjuang sendirian di bentengnya sendiri. Malam harinya, Citra sengaja pulang terlambat dari kantor. Ia mengambil lembur yang tidak perlu, hanya untuk menunda waktu bertemu dengan Ibu Ratna. Jalanan Jakarta yang macet total malam itu terasa seperti sahabat. Setibanya di rumah, suasana terasa hening. Anak-anak rupanya sudah tidur. Citra bersyukur ibunya, Ibu Dewi, menjemput mereka dari sekolah dan menidurkan mereka di rumahnya. Ia melangkah pelan menuju dapur untuk minum. Saat melewati ruang keluarga yang remang-remang, ia mendengar suara bisik-bisik. Suara Banyu dan ibunya. Citra tidak berniat menguping, tapi sebuah kalimat membuatnya membeku di tempat. Baskara sudah setuju. Ini demi masa depan keluarga mereka Nyu, dan juga demi masa depan Dava. Suara Ibu Ratna terdengar lirih, namun penuh keyakinan. Baskara? Nama itu, nama dari masa lalunya yang paling kelam, disebut di rumahnya sendiri. Jantung Citra mulai berdebar kencang. Citra menempelkan telinganya ke dinding. Napasnya tertahan. Tapi, Bu, ini gila. Kita tidak bisa merebut anak dari ibunya. Suara Banyu terdengar ragu, lemah. Bukan merebut, menyelamatkan, balas Ibu Ratna tajam.
Kamu tahu sendiri istrimu itu bagaimana. Dia sengaja menjebak Baskara dulu, tahu kalau Baskara sudah akan menikah dengan Lestari, anak pengusaha kaya. Dia itu ular. Sekarang Baskara dan Lestari tidak bisa punya anak. Mereka butuh penerus. Dava itu darah daging Baskara. Haknya ada di sana, di keluarga yang terhormat, bukan dengan mekanik sepertimu dan ibu yang tidak jelas asal-usulnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratna adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Citra. Jadi, Baskara adalah kakak kandung Banyu. Dunia Citra seakan berputar. Pria yang menghancurkannya dan pria yang menyelamatkannya adalah saudara. Kebetulan macam apa ini? Atau ini takdir yang kejam? Kita akan buat seolah-olah Citra ibu yang tidak becus. Lanjut Ibu Ratna, suaranya dingin dan penuh perhitungan. Kita kumpulkan bukti dia sering lembur, menelantarkan anak. Nanti kamu bersaksi di pengadilan, bilang dia sering marah-marah, tidak bisa mengurus rumah. Kita lakukan tes DNA, buktikan Dava bukan anakmu. Setelah itu, hak asuh akan mudah jatuh ke tangan Baskara. Lestari sudah menyiapkan semuanya. Mereka akan memberikan Dava kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu seharusnya berterima kasih Banyu, bebanmu akan berkurang satu. Citra menutup mulutnya, menahan jeritan ngeri. Rencana itu begitu keji, begitu detail. Mereka akan menghancurkan reputasinya, memfitnahnya, dan merebut Dava darinya. Dan suaminya hanya diam mendengarkan, air mata panas mulai mengalir di pipinya. Pengkhianatan ini terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Baskara dulu. Ini datang dari keluarga yang seharusnya melindunginya. Cukup sudah. Citra tidak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah gemetar namun penuh amarah, ia mendorong pintu ruang keluarga. Cahaya lampu dari lorong menerangi dua sosok yang terkejut di sofa. Ibu Ratna menatapnya dengan mata melotot, sementara Banyu pucat pasi, seperti tertangkap basah. Jadi ini rencanamu? Desis Citra, suaranya serak karena amarah dan air mata. Kalian berdua, bersekongkol di belakangku untuk mengambil anakku? Ibu Ratna segera memulihkan ketenangannya. Ia berdiri, menatap Citra dengan angkuh. Ini bukan urusanmu, ini urusan keluarga kami. Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Milik kalian? Teriak Citra, tak peduli lagi jika suaranya membangunkan seisi komplek. Aku yang mengandungnya 9 bulan, aku yang merawatnya saat sakit, aku yang tidak tidur semalaman. Kalian tidak punya hak apapun atas Dava. Mas Banyu. Citra menoleh pada suaminya yang masih membeku. Katakan sesuatu, apa kamu setuju dengan rencana gila ini? Banyu tergagap, menatap antara ibu dan istrinya. Citra, aku, ibu hanya apa? Hanya ingin menghancurkan keluarga kita? Menghancurkan aku? Potong Citra. Melihat keraguan di mata Banyu adalah pukulan terakhir baginya. Harapan bahwa suaminya akan membelanya seketika sirna. Kemarahan yang telah ia pendam selama 5 tahun akhirnya meledak. Keluar, jeritnya pada Ibu Ratna. Keluar dari rumahku sekarang juga. Ia menarik tangan ibu mertuanya dengan kasar. Beraninya kamu mengusirku dari rumah anakku sendiri. Pekik Ibu Ratna, mencoba melepaskan cengkeraman Citra. Ini juga rumahku, dan Dava adalah anakku. Kalian tidak akan bisa mengambilnya dariku. Bentak Citra kembali. Pertarungan itu menjadi liar, penuh dengan teriakan dan isak tangis di tengah malam yang sunyi. Banyu akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia melerai keduanya. Ibu, sudah cukup. Pulanglah, katanya dengan suara tegas yang jarang sekali ia keluarkan. Ibu Ratna menatapnya tak percaya. Kamu mengusir ibumu sendiri demi perempuan ini? Dia istriku, Bu, dan ibu sudah keterlaluan. Banyu menarik ibunya menuju pintu depan. Di ambang pintu, Ibu Ratna menoleh, tatapannya penuh kebencian. Kalian akan menyesal. Aku bersumpah, kalian akan kehilangan segalanya. Ancamannya menggantung di udara, bahkan setelah pintu tertutup. Di dalam Citra merosot ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Banyu mendekat, mencoba memeluknya, tapi Citra mendorongnya menjauh. Jangan sentuh aku, desisnya. Aku tidak tahu lagi siapa kamu. Malam itu, jurang pemisah di antara mereka menjadi begitu lebar dan dalam, seolah tak mungkin lagi untuk diseberangi.
Kepercayaan yang menjadi pondasi pernikahan mereka telah hancur lebur. Di luar, di bawah temaram lampu jalanan komplek, Banyu menghadapi ibunya. "Apa yang sebenarnya ada di pikiran ibu?" tanyanya. Suaranya bergetar karena emosi yang campur aduk. "Aku melakukan ini untuk kebaikan semua orang," jawab Ibu Ratna. "Untuk Baskara, untuk Dava, bahkan untukmu. Kamu tidak akan sanggup membesarkan anak yang bukan darah dagingmu." "Dava itu anakku," seru Banyu. "Aku tidak peduli siapa ayah biologisnya. Aku yang ada untuknya sejak dia bayi. Ibu tidak punya hak untuk menghancurkan itu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Banyu membentak ibunya. Ia melihat sosok di hadapannya bukan lagi sebagai ibu yang harus dihormati, melainkan sebagai ancaman bagi kebahagiaan keluarganya. "Dengar Bu, jika ibu atau Mas Baskara berani menyentuh Dava atau mendekati keluargaku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melawan. Aku akan lupa bahwa ibu adalah orang yang melahirkanku." Setelah mengucapkan itu, Banyu berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibunya yang terpaku kaget di kegelapan malam. Di belahan lain Jakarta, di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Lestari merasakan kehampaan yang sama. Pernikahannya dengan Baskara, yang dari luar tampak sempurna, terasa dingin dan kosong. Baskara selalu sibuk, selalu punya alasan untuk pulang larut malam. Lestari mengisi hari-harinya dengan kegiatan sosial dan menjadi relawan di sebuah panti asuhan. Di sanalah ia menemukan kebahagiaan, di antara tawa anak-anak yang kurang beruntung. Keinginannya untuk memiliki anak begitu besar, namun setelah bertahun-tahun mencoba, hasilnya selalu nihil. Dokter mengatakan mereka berdua sehat, tidak ada masalah medis. Baskara selalu menenangkannya, mengatakan bahwa waktu mereka akan tiba. Namun, Lestari mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, terutama setelah ibu mertuanya, Ibu Ratna, akhir-akhir ini sering menelepon dan berbicara penuh teka-teki tentang solusi dan penerus keluarga. Suatu sore, saat sedang berjalan-jalan di taman dekat komplek adiknya, Lestari melihat sebuah pemandangan yang menghangatkan hatinya. Seorang ibu muda sedang tertawa bersama kedua anaknya, seorang anak laki-laki dan perempuan yang menggemaskan. Ada aura kebahagiaan murni yang terpancar dari mereka. Tanpa sadar, Lestari mendekat. "Maaf, saya tidak bisa menahan diri. Keluarga kecil yang sangat indah," sapanya ramah. Ibu muda itu tersenyum. "Terima kasih, saya Citra." Anak laki-laki yang tampan itu menatapnya dengan mata biru yang tajam, sangat familiar. "Aku Dava," katanya dengan percaya diri. Lestari merasa seperti pernah melihat anak ini, atau setidaknya kombinasi fitur wajahnya. Saat sedang berpikir keras, seorang pria datang menghampiri mereka. Pria itu adalah Banyu, adik iparnya, yang hanya pernah ia lihat di foto pernikahan. Seketika Lestari sadar, Dava begitu mirip dengan suaminya, Baskara. Bukan kemiripan biasa antar paman dan keponakan, ini lebih dalam. Sesuatu di dalam hatinya terasa janggal. Kecurigaan itu menggerogotinya. Malam itu ia memberanikan diri membuka laptop kerja Baskara yang tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, ia mencari folder-folder lama. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah folder tersembunyi berisi foto-foto lama. Foto Baskara dengan seorang wanita muda, wanita yang sama dengan yang ia temui di taman, Citra. Mereka tampak mesra, berpelukan di berbagai tempat. Tanggal di foto-foto itu menunjukkan waktu setelah ia dan Baskara menikah. Di bagian paling bawah ada sebuah file scan. Sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Citra dan Baskara di atas meterai. Surat yang menyatakan bahwa Citra tidak akan menuntut pengakuan atas anak yang dikandungnya. Jantung Lestari serasa berhenti berdetak. Jadi, Dava adalah anak suaminya dengan wanita lain, dan ibu mertuanya tahu selama ini. Kebohongan besar yang dibangun di sekelilingnya akhirnya terbongkar. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Lestari mendatangi alamat rumah Banyu yang ia dapatkan dari adiknya. Ia harus mendengar kebenaran dari mulut Citra sendiri. Ketika Citra membuka pintu dan melihatnya, wajahnya langsung menegang. "Ada apa?" tanya Citra dingin. "Saya Lestari, istri Baskara," kata Lestari pelan. "Saya tahu semuanya. Tentang Dava. Tentang rencana ibu mertua kita." Keheningan menyelimuti mereka. Citra akhirnya membukakan pintu lebih lebar, mempersilakannya masuk.
Di ruang tamu yang sederhana namun hangat itu, dua wanita yang hidupnya dihancurkan oleh pria yang sama, akhirnya saling berhadapan. Citra menceritakan segalanya, dari awal pertemuannya dengan Baskara, hingga ancaman Ibu Ratna malam sebelumnya. Lestari mendengarkan dalam diam, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak hanya merasa dikhianati, tapi juga merasa bodoh karena telah mempercayai semua kebohongan itu selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menginginkan anak, kan? Tanya Lestari lirih. Citra mengangguk. Dia menyuruhku menggugurkannya. Lestari tertawa getir. Dan selama ini aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak bisa memberinya keturunan. Ternyata, dia hanya tidak ingin direpotkan. Tiba-tiba Lestari menatap Citra dengan tatapan yang tajam. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang, terutama wanita tua itu. Dia dalang dari semua ini. Dia ingin mengambil Dava darimu dan menjadikannya boneka penerus keluarga kaya. Kita harus menghentikannya. Untuk pertama kalinya, Citra tidak merasa sendirian. Di hadapannya duduk seorang sekutu, seorang wanita yang sama-sama terluka, namun memiliki kekuatan untuk bangkit. Mereka mungkin berada di sisi yang berbeda dalam drama keluarga ini, tetapi mereka memiliki musuh yang sama, dan mereka akan berjuang bersama. Malam itu Banyu dan Citra duduk bersama, benar-benar berbicara dari hati ke hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Banyu menceritakan semua tekanan yang ia rasakan sejak kecil, selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya yang sempurna. Ia mengakui kelemahannya dalam menghadapi ibu mereka. Maafkan aku Citra, aku seharusnya melindungimu dan anak-anak sejak dulu. Aku terlalu takut, bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Citra meraih tangannya. Amarahnya telah mereda, digantikan oleh pemahaman. Kita hadapi ini bersama, Mas. Kita adalah keluarga. Tepat saat itu ponsel Banyu berdering. Nama Baskara muncul di layar. Kakaknya tidak pernah meneleponnya. Banyu mengangkatnya dengan ragu. "Di mana Lestari?" tanya Baskara dengan suara panik. "Dia tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Apa dia bersamamu?" Banyu menatap Citra lalu menjawab dengan tenang. "Dia aman, jauh darimu. Sebaiknya kamu juga menjauh dari keluargaku, Mas." Baskara yang panik karena kehilangan kendali, memutuskan untuk mendatangi rumah adiknya langsung. Ia menggedor pintu dengan brutal, membuat Rania yang sedang tidur terbangun dan menangis. Banyu membuka pintu dan langsung menghadapinya di teras. "Mau apa kamu kesini?" tanya Banyu dingin. "Aku mau bicara dengan Lestari, dan aku mau lihat anakku," seru Baskara. "Dava bukan anakmu, dia anakku," balas Banyu, suaranya meninggi. "Kamu melepaskan hakmu atasnya 8 tahun lalu. Kamu tidak lebih dari pamannya dan paman yang buruk." Pertengkaran kakak beradik itu menarik perhatian beberapa tetangga yang keluar rumah. Baskara yang selalu menjaga citranya tidak pernah menyangka adiknya yang pendiam bisa melawannya seperti ini. Di dalam, Citra memeluk Rania yang ketakutan sambil mendengarkan pertarungan sengit itu dengan hati yang cemas. "Kamu tidak tahu apa-apa, Banyu. Kamu hanya mekanik bengkel. Apa yang bisa kamu berikan padanya?" ejek Baskara. "Aku memberinya sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu berikan dengan semua uangmu," jawab Banyu. "Aku memberinya seorang ayah, seseorang yang ada di sana setiap hari, bukan seseorang yang hanya datang ketika butuh." Kata-kata itu menohok Baskara. Ia terdiam, kehabisan kata-kata. Ia melihat adiknya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi Banyu yang lemah dan mudah diatur, tapi seorang pria, seorang suami, dan seorang ayah yang siap melindungi keluarganya sampai mati. Dengan perasaan kalah, Baskara berbalik dan pergi. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya Lestari dan posisinya di perusahaan mertuanya, tapi juga kesempatan untuk mengenal anak yang pernah ia buang. Namun, drama belum berakhir. Ibu Ratna tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, saat Ibu Dewi, Ibu Citra sedang menjemput Dava dan Rania dari sekolah, Ibu Ratna tiba-tiba muncul di depan gerbang. Dengan mata liar, ia mencoba menarik Dava. "Ayo ikut nenek. Sayang, kita akan ke rumah barumu yang bagus," teriaknya. Anak-anak ketakutan dan menangis. Ibu Dewi berusaha melindungi cucu-cucunya. "Jangan gila kamu, Ratna. Lepaskan dia." Perkelahian antar nenek itu menjadi tontonan warga. Mereka saling dorong dan berteriak, sementara Dava menangis histeris di tengah-tengah mereka. Saat itulah, sebuah mobil berhenti. Lestari keluar dari mobil. Ia sebenarnya berniat mengunjungi Citra,
tapi malah menemukan pemandangan yang mengerikan ini. "Ibu, hentikan!" teriak Lestari. Ibu Ratna menoleh, wajahnya terkejut melihat menantu kesayangannya. "Lestari, nak, syukurlah kamu datang. Bantu ibu membawa cucu kita pulang." "Dia bukan cucu ibu, dan aku bukan menantumu lagi," jawab Lestari tegas. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Aku sudah menceritakan semuanya pada papa. Tentang perselingkuhan Baskara, tentang anak ini, dan tentang rencana busuk kalian." Wajah Ibu Ratna berubah pucat pasi. Kata-kata Lestari adalah pukulan terakhir. Harapannya untuk mempertahankan status sosial dan kekayaan melalui keluarga Baskara hancur seketika. Seluruh rencananya berantakan. Ia menatap Dava, lalu Lestari, lalu ke kerumunan orang yang menatapnya dengan aneh. Dunianya runtuh. Ia menjerit dengan suara melengking, memegangi dadanya, lalu ambruk tak sadarkan diri di atas trotoar yang panas. Serangan jantung hebat itu membuat Ibu Ratna harus dirawat intensif selama berminggu-minggu. Namun, kerusakan yang lebih parah terjadi pada pikirannya. Stres dan kegagalan total dari rencananya memicu gangguan psikologis yang berat. Ia tidak lagi mengenali orang, seringkali berbicara sendiri tentang keluarga kaya dan cucu yang hilang. Akhirnya ia harus dipindahkan ke sebuah fasilitas perawatan khusus. Banyu dan Baskara kadang menjenguknya, namun yang mereka temui hanyalah tatapan kosong dari seorang wanita yang terjebak dalam delusinya sendiri. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang ibu yang dibutakan oleh ambisi dan kebencian. Ia ingin mengendalikan takdir anak-anaknya, namun pada akhirnya ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Baskara kehilangan segalanya. Ayah mertuanya, setelah mengetahui kebenarannya, tidak hanya mendukung perceraian Lestari, tetapi juga memecatnya dari perusahaan. Tanpa nama keluarga istrinya, Baskara bukan siapa-siapa. Ia harus memulai lagi dari nol, dihantui oleh penyesalan dan kesalahan masa lalunya. Ia mencoba mendekati Banyu untuk meminta maaf, tetapi Banyu hanya berkata, "Maaf tidak bisa memperbaiki apa yang sudah hancur. Jalani hidupmu, dan biarkan kami menjalani hidup kami." Pintu antara kedua saudara itu tertutup untuk selamanya. Baskara harus belajar hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan egois yang telah ia buat sepanjang hidupnya. Lestari, di sisi lain, menemukan kebebasan dan tujuan hidup yang baru. Setelah perceraiannya selesai, ia menggunakan sebagian harta warisannya untuk mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak jalanan dan panti asuhan. Pekerjaannya memberinya kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari kemewahan dan pernikahan palsunya. Ia tetap berhubungan baik dengan keluarga Citra. Ia menjadi tante tari kesayangan bagi Dava dan Rania. Ironisnya, dengan melepaskan obsesinya untuk memiliki anak, ia justru dikelilingi oleh cinta dari ratusan anak yang ia bantu. Ia menemukan keluarganya sendiri dengan cara yang tidak pernah ia duga. Bagi Citra dan Banyu, badai itu akhirnya berlalu. Hubungan mereka yang nyaris hancur justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Banyu menjadi suami dan ayah yang lebih tegas dan protektif. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Citra akhirnya merasakan kedamaian yang sesungguhnya, bebas dari teror ibu mertuanya. Beberapa bulan kemudian, Banyu secara resmi mengadopsi Dava, memberinya nama keluarga dan status hukum sebagai anaknya. Di hari penetapan pengadilan, saat hakim mengetukkan palu, mereka berempat berpelukan erat. Air mata yang jatuh kali ini bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Mereka telah melalui neraka, tetapi mereka keluar sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terkalahkan. Sore itu, mereka duduk di teras rumah mereka yang sederhana, memandangi Dava dan Rania yang sedang bermain kejar-kejaran di halaman. Suara tawa mereka adalah musik terindah di dunia. Aroma kopi dan pisang goreng yang dibuat Citra menguar di udara. Banyu merangkul bahu istrinya. "Kita berhasil, ya," bisiknya. Citra menyandarkan kepalanya di bahu Banyu, menatap langit senja Jakarta yang berwarna jingga. "Kita berhasil," jawabnya. Mereka tahu tantangan di depan mungkin masih banyak, tetapi selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Keluarga tidak selalu tentang ikatan darah, tetapi tentang ikatan hati. Tentang siapa yang memilih untuk tinggal dan berjuang di sisimu saat dunia seakan runtuh. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kebohongan, seberapapun rapi disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap. Dan cinta sejati, yang diuji oleh pengkhianatan dan badai terberat sekalipun, akan menemukan jalannya untuk bersinar lebih terang.
Dava tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang, dengan sosok ayah yang ia banggakan dan ibu yang menjadi pahlawannya. Rania tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, dilindungi oleh cinta keluarganya. Mereka adalah bukti nyata bahwa sebuah rumah tidak dibangun di atas kemewahan atau status, melainkan di atas fondasi kejujuran, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Sebuah keluarga kecil di pinggiran Jakarta yang telah menemukan surga mereka sendiri di tengah kerasnya kehidupan. Pada akhirnya topeng-topeng itu jatuh. Ibu Ratna yang terobsesi dengan citra dan status berakhir dalam dunianya sendiri yang sepi. Baskara yang membangun hidupnya di atas kebohongan, kehilangan segalanya. Namun dari reruntuhan itu, sebuah kebenaran muncul. Banyu menemukan kekuatannya sebagai seorang pria. Lestari menemukan tujuan hidupnya. Dan Citra, ia membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu adalah benteng yang tak terkalahkan. Mereka semua belajar dengan cara yang sulit bahwa keluarga sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesediaan untuk saling memaafkan, melindungi dan berjuang bersama, tidak peduli seberapa gelap rahasia yang tersembunyi. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta dan kejujuran dalam menghadapi cobaan terberat sekalipun. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Menurut Anda, apakah pengampunan masih mungkin diberikan dalam situasi serumit ini? Bagikan pendapat Anda.